Perkenalkan, nama saya Ernita Mauleki dengan NIM 2301090075. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait 3 metode pembelajaran yang saya pilih beserta langkah-langkah dari metode tersebut, kelebihan, kekurangan, dan alasan mengapa saya memilih metode tersebut. Baik teman-teman, kita akan masuk pada metode yang pertama, yaitu metode Research Based Learning. Jadi metode Research Based Learning atau RBL atau pembelajaran berbasis riset adalah metode pembelajaran yang mengintegrasikan penelitian ke dalam proses belajar mengajar. Jadi dalam metode ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, tetapi berperan aktif sebagai peneliti untuk membangun pengetahuannya sendiri. Melalui proses pencarian fakta, pengujian hipotesis, dan analisis data. Langkah-langkah atau sintak dari metode Research Based Learning ini, yang pertama, penyusunan pertanyaan. Jadi, guru memberikan masalah atau topik besar, kemudian siswa menyusun pertanyaan penelitian yang spesifik dan menantang. Yang kedua, ada studi literatur. Jadi, studi literatur itu adalah siswa mencari referensi dari buku, jurnal, atau sumber digital untuk memahami teori dasar terkait topik tersebut. Yang berikut ada penyusunan hipotesis atau rencana, di mana siswa membuat dugaan sementara atau menyusun prosedur bagaimana mereka akan membuat pertanyaan penelitian tersebut. Yang berikut adalah pengumpulan data, di mana siswa melakukan eksperimen, observasi, atau wawancara, lalu mengolah data yang didapat untuk melihat pola atau jawaban. Yang berikut ada penarikan kesimpulan, di mana para siswa menyimpulkan hasil temuan berdasarkan analisis data dan membandingkan dengan hipotesis awal. Yang berikut terakhir adalah pelaporan dan presentasi, di mana mengkomunikasikan hasil riset dalam bentuk laporan tertulis, poster, atau presentasi lisan di depan kelas. Kelebihan dan kekurangan dari metode RBL. Kelebihan dari metode RBL adalah yang pertama, membangun kemampuan berpikir kritis. Jadi di mana siswa dilatih untuk tidak langsung percaya pada informasi, melainkan mengujinya secara sistematis. Yang berikut, meningkatkan kemandirian. Jadi siswa diminta karena fokusnya adanya student center atau siswa menjadi lebih bertanggung jawab atas progres belajar mereka sendiri. Yang berikut adalah daya ingat lebih kuat. Jadi pengetahuan yang ditemukan sendiri melalui praktik biasanya bertahan lebih lama di memori dibandingkan hafalan terus dan menerus. Yang berikut kekurangan dari metode RBL. Jadi kekurangan dari metode RBL ini, yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi proses seringkali memakan waktu lebih lama, lebih banyak daripada sesi ceramah biasa, sehingga berisiko tidak mencapai target kurikulum jika tidak dikelola dengan baik. Terus ada tingkat kesulitan bagi siswa. Jadi bagi siswa yang terbiasa disuapi informasi, transisi ke kemandirian riset bisa terasa sangat berat dan membingungkan. Yang berikut beban bagi guru. Guru harus berperan sebagai fasilitator dan membimbing teknis yang harus memantau banyak kelompok dengan progres yang berbeda. Alasan saya memilih metode RBL ini karena siswa diminta turun langsung ke lokasi penelitian dan melihat secara langsung objek yang ada. Dengan menggunakan metode RBL, siswa jadi lebih aktif, dapat berpikir kritis, dan membuat pembelajaran jauh lebih menyenangkan. Karena siswa tidak hanya mendengarkan materi dari guru saja, tetapi siswa juga langsung melihat dan mempelajarinya secara langsung. Kedua yang saya pilih adalah metode Active Learning. Metode Active Learning atau pembelajaran aktif adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Dalam metode ini, siswa tidak hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru secara pasif seperti metode ceramah konvensional, melainkan dilibatkan secara aktif melalui berbagai aktivitas yang menuntun proses berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Langkah-langkah dari metode Active Learning, yang pertama persiapan guru, di mana guru menentukan tujuan pembelajaran dan memilih strategi yang sesuai. Lalu yang kedua penyampaian masalah atau pertanyaan, di mana
Guru memberikan stimulus berupa pertanyaan pemantik, kasus nyata atau masalah yang perlu dipecahkan. Yang berikut ada aktivitas mandiri atau kelompok. Siswa mulai bekerja, mereka mungkin berdiskusi, melakukan eksperimen, mencari data di perpustakaan atau internet, atau membuat produk tertentu. Yang berikut ada presentasi dan berbagi. Jadi, hasil dari aktivitas tersebut dipresentasikan di depan kelas. Yang terakhir ada refleksi, di mana guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi apa yang telah dipelajari, bagaimana proses, dan kesimpulan apa yang didapat. Kekurangan dan kelebihan dari metode active learning. Kelebihan dari metode active learning yang itu pertama, retensi informasi. Jadi, retensi informasi karena siswa terlibat langsung, materi cenderung lebih membekas di ingatan dan dibandingkan hanya menghafal. Lalu yang berikut, pengembangan soft skill, di mana melatih kemampuan komunikasi, kerja sama tim, kepemimpinan, dan kepercayaan diri. Yang berikut ada berpikir kritis. Siswa dibiasakan untuk tidak menerima informasi mentah-mentah, melainkan menganalisis dan mempertanyakan. Kekurangan dari metode active learning. Yang pertama ada membutuhkan waktu lebih banyak. Jadi, proses diskusi dan aktivitas seringkali memakan waktu lebih lama dibandingkan penjelasan searah. Terus ada resiko kurang terkontrol. Jika manajemen kelas kurang baik, aktivitas kelompok bisa menjadi tidak terarah atau didominasi oleh segelintir siswa saja. Terus ada persiapan intensif bagi pengajar. Guru harus mendesain skenario kelas dengan matang dan menyiapkan media yang beragam. Alasan saya memilih metode active learning karena dengan menggunakan metode active learning, siswa dapat memahami materi dengan cepat karena siswa dilibatkan secara langsung atau lebih aktif dalam kegiatan belajar dan suasana kelas lebih hidup, karena bukan hanya guru saja yang terus-menerus menjelaskan, tetapi siswa juga berperan aktif dalam kelas. Yang ketiga yang saya pilih adalah metode discover learning, di mana metode discover learning atau pembelajaran penemuan adalah metode pembelajaran di mana guru tidak hanya menyajikan materi dalam bentuk final, tetapi siswa didorong untuk mengorganisasi sendiri pemahamannya. Dalam metode ini, siswa belajar melalui penemuan mandiri dengan cara mengamati, bereksperimen, dan menarik kesimpulan dari data atau informasi yang mereka ketahui. Langkah-langkah dari metode discover learning yang pertama ada stimulation, di mana guru memberikan anomali, pertanyaan, atau ilustrasi yang membingungkan agar timbul keinginan siswa untuk menyelidiki. Yang kedua, problem statement, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang relevan dengan bahan instruksional, kemudian memilih salah satu dan merumuskannya dalam bentuk hipotesis. Yang berikut, data collection atau pengumpulan data, di mana siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan atau observasi, kemudian membaca literatur atau melakukan uji coba untuk membuktikan hipotesis. Yang berikut ada data processing atau pengolahan data, di mana semua informasi, hasil bacaan, wawancara, maupun observasi yang diolah, diacak, diklasifikasikan atau ditabulasi untuk mendapatkan pemahaman baru. Yang berikut ada pembuktian. Siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan yang diperoleh. Yang terakhir ada menarik kesimpulan. Jadi, proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat berlaku umum berdasarkan hasil verifikasi. Kelebihan dan kekurangan dari metode discover learning. Kelebihan dari metode discover learning yang pertama meningkatkan kemampuan kognitif, di mana melatih siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Yang kedua ada transfer of learning, membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hayat. Yang ketiga kepuasan intrinsik, muncul rasa puas dan percaya diri pada siswa ketika mereka berhasil menemukan secara mandiri. Kekurangan dari metode discover learning yang pertama menyita waktu. Jadi proses penemuan memerlukan waktu yang jauh lebih lama daripada sekedar mendengarkan penjelasan singkat. Yang berikut persiapan guru. Guru harus sangat pawai dalam menyiapkan bahan ajar dan menjadi fasilitator agar penemuan siswa tidak
melenceng rumusan dasar tertentu terkadang lebih efisien jika dijelaskan secara langsung. Alasan saya memilih metode Discover Learning karena siswa tidak hanya duduk dan mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi siswa juga diminta untuk mengidentifikasi masalah yang diberikan, mengelola data, dan memberikan kesimpulan terkait pemahaman mereka. Dari ketiga metode yang saya pilih dapat disimpulkan bahwa metode ini bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir kritis dan kemandirian dengan memposisikan siswa sebagai penemu atau peneliti, dan pembelajaran jauh lebih bermakna karena siswa jadi tahu mengapa dan bagaimana suatu ilmu pengetahuan itu terbentuk, bukan hanya sekedar menghafal isi dari materi yang mereka pelajari. Di sini saya juga akan menjelaskan peran guru pada abad ke-21. Jadi peran guru di abad 21 itu tidak lagi hanya sebagai penyebar materi, tetapi lebih sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses belajar. Guru membantu siswa belajar secara aktif, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, serta mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, guru juga dituntun untuk memanfaatkan teknologi dengan berkembang bersama zaman. Dengan demikian, guru berperan penting dalam membentuk siswa yang mandiri, inovatif, dan siap menghadapi tantangan global. Sekian dari penjelasan saya terkait 3 metode yang saya pilih dan peran guru pada abad ke-21.